Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Berliana, Sarah Salsabila, Rana Fitri Amalia, dan Adnan Lagute. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai DED rumah tinggal. Untuk latar belakangnya, detail engineering design adalah produk perencanaan atau detail gambar kerja yang dibuat oleh konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bangunan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan. DED sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan rumah tinggal karena berfungsi sebagai penjamin kekuatan bangunan sehingga pengguna dapat tinggal dengan aman. Isu yang kami ambil ada 8, yaitu membuat DED site plan dan potongan rumah, membuat DED atap rumah, membuat DED tampak atas dan potongan plafon rumah, membuat DED tampak atas dan potongan fondasi rumah, membuat DED pintu, membuat DED jendela, membuat rencana anggaran biaya, dan juga rencana kerja dan syarat-syarat. Untuk pembahasan, berikut ini adalah DED rumah tinggal yang telah kami buat. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar DED dari site plan rumah. Yang kedua, ini adalah gambar DED potongan AA rumah. Yang ketiga, ini adalah gambar DED potongan BB rumah. Lalu selanjutnya tampak atas dan juga lalu selanjutnya ini adalah DED rangka atap rumah. Selanjutnya itu ada DED dari plafon rumah, yang mana pada DED ini karena rumahnya berlantai 2, jadi diperlukan elemen plafon pada rumah ini. Baik, selanjutnya merupakan DED jendela, yang dimana terdapat daun jendela aluminium dan kaca dark blue, dan juga krepyak aluminium. Lalu ada juga untuk option 2, daun pintu aluminium, dan juga kaca dark blue 12 mm. Next. Untuk DED pintu, untuk aksesorisnya kita pasang pas rambuncis 4 buah, dan juga pas engsel casement 4 set. Untuk materialnya menggunakan daun pintu teak wood finishing melamik dan kaca dark blue, dan juga aluminium hitam dengan kaca dark blue 5 mm. Next. Oke, kemudian di sini ada DED pondasi yang bisa terlihat ada lapisan-lapisannya, jadi mulai dari tanah uruk, kemudian batu belah, dan juga lapisan yang pasir di paling bawah. Next. Dan selanjutnya ada RKS atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat Rumah Tinggal. Untuk pasal 1 ketentuan umum, tempat proyek yang kami ambil adalah di Taman Depok Permai, Blok A2 nomor 12, RT2 RW 23, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Lingkup kerja dari proyek ini diantaranya yang pertama ada pekerjaan struktur, di mana pekerjaan struktur ini ada 5 subpekerjaan, lalu yang kedua adalah pekerjaan mekanikal dan elektrikal, dan yang terakhir adalah pekerjaan prasarana. Lalu untuk pasal ketiga, yaitu pekerjaan tanah. Lingkup kerja dari pekerjaan ini adalah pekerjaan galian pondasi, pekerjaan sluf, pengadaan material bahan pengisi dan pengangkutan ke lapangan, penimbunan di daerah lapangan dengan pemadatan yang cukup sesuai syarat. Lalu untuk persyaratan pekerjaan tanah, itu ada pembongkaran dan pemindahan semua hal yang mungkin menghalangi jalannya pekerjaan, melindungi benda-benda berharga yang berada di lapangan dan benda-benda berfaedah lainnya, pengeringan dan pengontrolan drainase, penggalian dan penimbunan, pemadatan dengan dibuktikan tes standar Proctor di laboratorium, pemindahan material-material yang tidak berguna dengan puing-puing, lalu penyediaan material-material pengisi yang baik, dan juga pemberian anti rayap pada dasar galian pondasi. Lalu yang selanjutnya ini adalah pekerjaan pondasi, di mana lingkup kerjanya itu diantaranya adalah pelaksanaan pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan,
peralatan dan juga tenaga kerja, serta pelaksanaan pekerjaan beton sesuai dengan RKS dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disediakan untuk proyek ini. Pekerjaan pondasi diantaranya adalah galian tanah pondasi, di mana harus sesuai ukuran, lalu bisa dilakukan pembongkaran bekas-bekas pipa agar lebih bersih, dan juga menjaga galian agar bebas longsor, dan juga harus dilakukan pemadatan. Lalu selanjutnya pada lantai kerja harus memiliki tebal yang lebih dari 5 cm, di mana di bagian bawahnya harus diberi pasir yang telah dipadatkan. Lalu untuk kualitas beton itu harus dites mutu sesuai dengan SKSNI. Untuk pekerjaan pondasi plat, peraturannya itu ada di tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Lalu untuk pondasi mesin-mesin diselenggarakan oleh kontraktor sipil dan persetujuan perencana dan pengawas. Lalu untuk pekerjaan slope, betonnya ini harus memiliki mutu K sama dengan 250 kg per cm persegi, dan besi beton ukuran 24 dengan diameter untuk diameter yang kurang dari 12 mm dan U32 untuk diameter yang lebih dari. Lalu untuk pekerjaan stek kolom itu harus memenuhi syarat spesifikasi, lalu terpasang secara sesuai dan juga dijaga letaknya agar tetap lurus. Berlanjut ke pasal 10 yaitu pekerjaan plafon. Jadi lingkup kerja dari pekerjaan plafon ini termasuk dalam pekerjaan penyediaan bahan, tenaga, dan peralatan yang berhubungan dengan pemasangan langit-langit. Nah, pemasangan langit-langit ini meliputi pekerjaan langit-langit gipsum dengan rangkai kayu dan list gypsum. Nah, untuk pekerjaan plafon gypsum board ini yang digunakan adalah bahan gypsum board berukuran 210 kali 240 cm yang jenis dan warnanya itu ditentukan kemudian oleh pemilik proyek ya. Sedangkan rangkaian yang digunakan itu juga kualitas yang baik. Nah, rangkai yang terpasang ini harus benar-benar lurus dan datar sehingga saat pemasangan panel itu tidak bergelombang. Gridnya juga harus lurus dan datar serta garis vertikal dan horizontalnya itu harus saling tegak lurus sesuai dengan desain. Nah, untuk lubang-lubang penempatan lampu itu juga disesuaikan dengan bagian pengerjaan elektrikal, dan untuk bagian samping tembok itu dipasang list profil gypsum di seluruh keliling plafon, termasuk pada beton yang expose. Next. Kemudian di pasal 11 itu ada pekerjaan pintu, kusen, dan jendela. Nah, lingkup kerjanya ini adalah pengerjaan dan penyediaan bahan, tenaga, dan peralatan yang berhubungan dengan pintu, kusen, dan jendela. Nah, ini tuh meliputi pekerjaan kusen pintu dan jendela kayu, kemudian juga ada jendela kaca, dan yang kedua itu ada pintu kayu dan pintu kaca. Nah, untuk pekerjaan daun pintu dan panel kayu, bahan yang digunakan ini adalah kayu kamper, dan pengikatnya berupa paku, mur, baut, serta skrup yang harus digalvanisir. Nah, pemborong ini dalam pengerjaannya wajib melakukan pengukuran di tempat pemasangan dan melaporkan jika terdapat kelainan. Jadi untuk mendapatkan persetujuan jika memang harus dilakukan perubahan. Nah, di atas kusen pintu dan jendela itu juga harus dipasang balok beton bertulang. Nah, kemudian alat perlengkapan pintu dan jendelanya, hardware yang digunakan itu adalah lock case, cylinder, handle, backplate, butt hinges, dan handle pengunci jendela kaca. Nah, semua perangkat kunci ini harus dicek dia bekerja dengan baik atau tidak. Nah, kemudian tanda pengenal anak kunci itu harus dipasang sesuai dengan pintunya. Berlanjut ke alat perlengkapan pintu dan jendela lainnya. Di sini itu kita seluruh penggunaan kaca eksterior, kecuali ada ketentuan lain, itu menggunakan jenis Skyban 5 mm dengan pemasangan yang sesuai dengan kebutuhan. Khusus pada pintu utama itu digunakan kaca tebal, sementara kaca yang lain tuh 5 mm gitu. Nah, setelah selesai dipasang itu harus diberi tanda silang dengan kertas untuk menghindari benturan akibat salah masuk. Nah, kemudian setelah dipasang juga harus dibersihkan, kemudian yang retak, jika ada retak atau pecah atau bahkan gores-gores itu harus diganti dengan yang baru oleh pemborong. Next.
Selanjutnya itu ada rencana anggaran biaya atau RAB pada rumah tinggal ini. Next. Pada RAB ini ada beberapa poin. Untuk poin pertama itu ada pekerjaan persiapan, yang mana pada pekerjaan persiapan ini ada beberapa sub. Yang pertama itu pembersihan 1 meter persegi lapangan dan perataan, pengukuran dan pemasangan bau plank, biaya air kerja dan listrik, pekerjaan penyambungan ke PLN, pembuatan 1 meter 1 meter persegi gudang semen dan peralatan, yang mana subtotal dari untuk pekerjaan persiapan ini ada 12.683.837. Kemudian untuk yang kedua itu ada pekerjaan tanah. Pada pekerjaan tanah ini ada beberapa. Yang pertama itu galian tanah, yang kedua urugan tanah kembali, yang ketiga urugan peninggi 50 cm, dan terakhir pemadatan tanah, yang mana subtotalnya ini ada 15.172.681. Yang kemudian yang ketiga itu ada pekerjaan beton. Pada pekerjaan beton ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada kolom K1 yang mana ukuran 14 kali 20, yang mana terbagi atas kegiatan pembersihan, backcasting, dan cor. Kemudian yang kedua itu kolom KP 15 kali 15, yang ketiga ada balok praktis, yang keempat slop 15 kali 20, yang kelima itu ada pekerjaan plat lantai betulang, yang mana pada pekerjaan plat lantai beton betulang ini ada kegiatan pembersihan, backcasting, dan cor. Yang mana subtotalnya itu ada 50.373.440. Dan yang keempat ada pekerjaan pasangan, yang mana pada pekerjaan pasangan ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada pondasi batu belah campuran 1 SP banding 4 PP. Kemudian yang kedua pemasangan dinding bata merah itu 1 SP banding 3 PP. Kemudian yang ketiga pemasangan dinding batu merah 1 SP 4 PP. Dan yang keempat plesteran 1 SP banding 3 PP dengan tebal 15 mm. Yang kelima plesteran 1 SP banding 4 PP tebal 15 mm. Dan keenam acian, yang mana jika di subtotal itu ada 118.203.777. Boleh next. Yang selanjutnya itu ada pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. Itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Itu yang pertama kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas. Yang kedua pembuatan dan pemasangan 1 meter persegi pintu dan jendela kaca kayu kelas 1 atau 2. Yang ketiga pintu PVC. Yang keempat kusen pintu aluminium. Yang kelima krep yak aluminium. Yang mana jika di subtotal itu ada 27.755.169. Yang selanjutnya ada pekerjaan atap dan langit-langit. Pada kegiatan ini ada memasang konstruksi kuda-kuda konvensional kayu bengkirai, memasang konstruksi gordeng kayu bengkirai, memasang konstruksi gordeng kayu bengkirai, kemudian genteng beton, nox genteng beton, list plank ukuran 3 x 30 cm, kayu kamper, kemudian langit-langit gipsum tebal 9 mm tambah rangka kayu, yang mana jika di total itu ada 84.014.598. Yang selanjutnya itu ada pekerjaan lantai, yang dimana yang pertama itu ada pekerjaan rabat lantai tebal 5 cm, lantai keramik ukuran 30 x 30 cm, urugan pasir, yang mana jika di subtotal itu ada 15.275.434. Boleh di next. Baik, selanjutnya terdapat pekerjaan pengecatan yang terdiri dari pengecatan bidang kayu baru, tembok baru interior, dan tembok baru eksterior dengan subtotal Rp18.853.290. Lalu terdapat pekerjaan sanitasi dan pemipaan yang terdiri dari pemasangan 1 buah kloset duduk, pemasangan 1 buah wastafel, pemasangan 1 meter pipa PVC diameter 1, pemasangan 1 meter pipa PVC diameter 3/4, pemasangan 1 meter pipa PVC tipe AW diameter 4, pemasangan 1 buah bak cuci stainless liter setengah atau 3/4,
pemasangan 1 buah floor drain, pekerjaan water torrent dan septic tank dengan subtotal 17.158.670 yang terdiri dari rangka plafon, plafon gipsum, dan juga list profil gipsum dengan subtotal Rp45.011.000. Selanjutnya terdapat pekerjaan elektrikal yang terdiri dari pasangan saklar engkel, pasang saklar engkel ganda, pasang stop kontak, instalasi titik lampu, dan juga pasang 1 buah lampu SL dengan subtotal Rp19.137.160. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.